Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai menganalisis jurnal yang berkaitan dengan fenomenologi, genre teori, etnomatematika, dan studi kasus. Dalam mata kuliah metodologi penelitian pendidikan matematika dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Julkarnain, MPD. Untuk selanjutnya, slide-nya. Nah, di sini kami dari kelompok 1 dari kelas 5A yang beranggotakan ada Anissa Kosahda Sadita, ada Devita Aulia Salsabila, Miftahul Falah, dan saya sendiri Siti Alif Munaro. Kemudian ada Jahrai Zakia. Next. Untuk menganalisis jurnal yang pertama yaitu tentang fenomenologi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya mengambil jurnalnya yaitu dengan tema respons siswa terhadap pembelajaran matematika realistik dengan konteks budaya Batak Toba. Menurut sudut fenomenologi sebagai metode yang dirumuskan sebagai media untuk memeriksa dan menganalisis kehidupan batinnya individu yang berupa pengalaman fenomena atau penampakan sebagaimana adanya. Yang lazim disebut arus kesadaran. Contoh Bel 1994-233. Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi merupakan suatu pendekatan di mana peneliti itu melakukan observasi terhadap partisipan untuk menangkap konsep atau fenomena pengalaman yang terjadi pada kehidupan partisipan tersebut. Pendekatan fenomenologi dilakukan apa adanya sehingga peneliti itu bebas pada situasi menganalisa data yang didapatkan dan tidak ada batasan untuk memakai fenomena yang diteliti. Next. Kemudian untuk masalah yang ditelitinya, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sinta Dameria Simanjuntak dan Imelda pada tahun 2018, yang berjudul Respons Siswa Terhadap Pembelajaran Matematika Realistik dengan Konteks Budaya Batak Toba, dan metode penelitian ini yang dilakukan adalah dengan penelitian fenomenologi deskriptif. Dalam penelitian ini yang dideskripsikan atau yang menjadi kajian masalahnya merupakan respons siswa terhadap pembelajaran matematika realistik dengan konteks budaya Batak Toba yang diukur melalui 4 aspek, yaitu senang atau tidak senang, baru atau tidak baru, berminat atau tidak berminat, dan tertarik atau tidak tertarik. Kemudian untuk latar belakang, peneliti menggunakan metode fenomenologi. Karena peneliti ingin menganalisis respons siswa terhadap pembelajaran matematika realistik dengan menggunakan konteks budaya Batak Toba yang sesuai dengan pengertian menurut Littlejohn dalam Hasbiansah 2008 halaman 233 yang menyatakan bahwa fenomenologi merupakan studi kasus mengenai pengetahuan yang berdasarkan pada kesadaran manusia. Dalam fenomenologi, seseorang dapat mempelajari secara sadar untuk memahami suatu peristiwa, gejala, atau objek dengan mengalaminya secara sadar. Nah, dalam penelitian ini dilaksanakan di SMP Budi Dharma Balige, Jalan Kiai Haji Hajar Dewantara, Sopo Surung Balige yang terletak di Kabupaten Toba Samosir. Lokasi penelitian dipilih karena objek penelitiannya yang sesuai dengan sasaran penelitiannya. Kemudian yaitu dengan mayoritasnya itu suku Batak Toba. Nah, pada materi pembelajaran matematika realistik dengan konteks budaya suku Batak Toba ini, penelitian ini berkaitan dengan materi pola bilangan pada kelas 8 semester 2, dan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket respons siswa. Next. Dan yang tadi latar belakang ada di halaman 82 sampai 83. Kemudian, konstruksi pengetahuan yang dibangun oleh peneliti. Konstruksi pengetahuan adalah kegiatan atau proses mental seseorang dalam menemukan atau mengubah informasi yang diperoleh
sehingga terbentuklah suatu pemahaman atau tafsiran secara menyeluruh tentang suatu pengetahuan. Vygotsky berpendapat bahwa menggunakan alat berpikir akan menyebabkan terjadinya perkembangan kognitif dalam diri seseorang. Konstruksi pengetahuan yang dibangun oleh peneliti ialah respon dari siswa terhadap pembelajaran matematika realistik dengan konteks budaya Batak Toba. Peneliti juga menggunakan aspek kriteria penilaian pada 4 aspek, yaitu senang atau tidak senang, baru atau tidak baru, berminat atau tidak berminat, dan tertarik atau tidak tertarik. Nah, selanjutnya, peneliti melakukan penyebaran angket respon siswa berupa instrumen yang digunakan untuk mengukur tanggapan siswa terhadap pembelajaran tersebut. Yang pertama, peneliti meninjau dari aspek senang atau tidak senang, diperoleh data dengan aspek materi pembelajaran pola bilangan, ialah 39 orang siswa senang dan 1 orang siswa menyatakan tidak senang. Kemudian ditinjau juga dari aspek lembar kerja peserta didik atau LKPD, diperoleh hasil bahwa 39 siswa senang dan 1 orang siswa menyatakan tidak senang. Kemudian yang kedua, peneliti meninjau dari aspek baru atau tidak baru. Diperoleh data dengan aspek materi pembelajaran pola bilangan ialah 39 orang siswa yang menyatakan baru dan 1 orang siswa yang menyatakan tidak baru. Kemudian ditinjau dari komponen lembar kerja peserta didik, diperoleh hasil bahwa 40 siswa menyatakan baru. Yang ketiga, peneliti juga meninjau aspek dari berminat atau tidak berminat. Diperoleh data 39 orang siswa berminat dan 1 orang siswa menyatakan tidak berminat. Keempat, peneliti meninjau dari aspek tertarik atau tidak tertarik. Diperoleh data semua siswa tertarik pada bahasa, penampilan tulisan, ilustrasi guru, dan letak gambar yang terdapat pada LKPD yang disajikan. Pembelajaran matematika realistik sesuai dengan namanya merupakan pembelajaran yang melibatkan hal-hal real atau nyata menurut Hadi 2017. Nyata dalam pembelajaran matematika realistik berarti segala sesuatu yang terdapat dalam matematika dirancang sedemikian rupa sehingga siswa melihat dan merasakan apa yang sedang dipelajarinya. Lalu peneliti mengambil kesimpulan bahwa hasil analisis untuk aspek respon siswa yang terdiri dari senang atau tidak senang, baru atau tidak baru, berminat atau tidak berminat, dan tertarik atau tidak tertarik, semua menunjukkan hasil yang positif. Siswa senang dengan pembelajaran matematika realistik dengan konteks budaya Batak Toba. Pembelajaran matematika realistik dengan konteks budaya Batak Toba ini merupakan pembelajaran yang baru bagi siswa, dan siswa berminat mengikuti kegiatan belajar mengajar, serta siswa juga tertarik pada bahasa, penampilan tulisan, ilustrasi guru, dan letak gambar yang ada di LKPD yang digunakan. Dari pencapaian keempat aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa memiliki respon yang positif terhadap pembelajaran matematika realistik menggunakan konteks budaya Batak Toba. Untuk pembahasan selanjutnya ada grounded teori yang akan disampaikan oleh Devita. Kepadanya saya persilahkan. Iya, baik. Untuk pembahasan yang selanjutnya itu mengenai grounded teori. Saya mengambil dari jurnal yang berjudul Metode Grounded Teori dalam Riset Kualitatif yang ditulis oleh I Gusti Ayu Nyoman Budi Asih. Nah, sebelumnya itu adalah grounded teori itu adalah suatu teori yang secara induktif diperoleh dari pengkajian fenomena yang memilikinya. Teori tersebut ditemukan, dikembangkan, dan untuk sementara waktu dibuktikan melalui pengumpulan data yang sistematis, analisis data yang menyinggung fenomena tersebut. Oleh karena itu, pengumpulan data, analisis data, dan teori berada di dalam hubungan timbal balik satu dengan yang lainnya. Orang yang tidak memulai dengan teori, orang mulai dengan suatu area kasus dan apa yang berkaitan dengan area tersebut dibiarkan muncul.
Untuk masalah yang diteliti pada penelitian ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Igusti Ayu Nyoman Budiasi pada tahun 2014 yang berjudul Metode Grounded Theory dalam Riset Kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode teori dasar atau Grounded Theory Method. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana metode grounded theory diterapkan dalam sebuah riset kualitatif. Nah, dibahas pula prosedur riset kualitatif dengan menggunakan metode grounded theory yang terdiri dari 5 tahap. Untuk selanjutnya, latar belakang peneliti menggunakan metode grounded theory. Karena peneliti ingin membahas bagaimana metode grounded theory diterapkan dalam riset kualitatif, maka menurut peneliti, pendekatan grounded theory merupakan metodologi umum analisis terkait dengan pengumpulan data sistematis yang diterapkan dan menggunakan serangkaian metode untuk menghasilkan sebuah teori area substantif. Itu menurut Martin dan Turner pada tahun 1986. Jadi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan riset kualitatif dengan metode grounded theory ini bertolak belakang dengan riset kuantitatif pada umumnya, yang berawal dari teori konseptual menuju kajian empiris, sedangkan grounded theory ini bermula dari kajian empiris berdasarkan data yang diperoleh menuju ke teori konseptual. Nah, desain riset grounded theory ini merupakan seperangkat prosedur yang digunakan untuk menyusun sebuah teori yang menjelaskan sebuah proses mengenai sebuah topik substantif menurut Egan 2002. Nah, riset grounded theory cocok digunakan dalam rangka menjelaskan fenomena, proses, atau merumuskan teori umum tentang sebuah fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan teori yang ada. Riset dengan menggunakan metode grounded theory ini merupakan salah satu bentuk riset yang membutuhkan keprofesionalan seorang ilmuwan, terutama kejujuran. Ini menurut Martin dan Turner pada tahun 1986. Lalu, di samping ketelitian dan kesabaran juga sebagai modal utamanya. Praktisi dalam riset ini adalah komunitas ilmuwan yang telah memahami substansi teori secara mendalam, terutama grand teori. Praktisi-praktisi itulah yang mungkin menghasilkan teori yang baik karena mereka sangat memahami prosesnya. Perbedaan utama antara metode grounded theory dan metode lainnya adalah kekhasan pendekatannya dalam pengembangan teori grounded theory yang menyarankan bahwa harus terdapat interaksi yang terus-menerus antara proses pengumpulan data dan analisisnya, menurut Egan 2002. Selanjutnya ada konstruksi pengetahuan yang dibangun oleh peneliti. Metode grounded theory merupakan generasi sistematis teori dan dari data yang berisi pemikiran induktif dan deduktif. Prinsip riset dengan menggunakan metode grounded theory ini sebenarnya bukan induktif atau deduktif, tapi dengan cara mengkombinasikan antara induktif dan deduktif. Nah, menurut Strauss dan Corbin pada tahun 1990, ini mengarahkan pada praktik riset di mana data sampling, analisis data, dan pengembangan teori tidak dilihat berbeda dan terpisah. Tetapi sebagai langkah yang berbeda harus diulang sampai menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Hal yang paling membedakan grounded theory dari banyak metode riset kualitatif lainnya yaitu bahwa hal itu secara eksplisit muncul di mana metode grounded theory tidak menguji hipotesis, namun menetapkan untuk menemukan teori yang bagaimana untuk situasi riset seperti itu. Dalam hal ini adalah seperti tindakan riset yang bertujuan untuk memahami situasi riset dan akhirnya untuk menemukan teori implisit dalam data. Itu menurut Strauss dan Corbin pada tahun 1990. Nah, tujuan dari metode grounded dalam riset kualitatif adalah teoritisasi data, yaitu sebagai metode penyusunan teori yang berfokus pada tindakan atau integrasi sehingga sesuai dengan dalam riset keperilakuan. Nah, riset kualitatif ini dengan metode grounded theory dimulai dari data yang
untuk mencapai suatu teori dan bukan dimulai dari teori atau untuk menguji suatu teori. Sehingga dalam riset grounded teori ini diperlakukan adanya berbagai prosedur atau langkah sistematis yang terencana dengan baik. Nah, metode tersebut benar-benar menggabungkan keduanya. Riset kualitatif dengan menggunakan metode grounded teori memang tidak mudah untuk dilakukan oleh peneliti pemula sebab memiliki model analisis data yang terus-menerus karena data masih tetap dikumpulkan di lapangan. Dalam riset grounded teori ini, peneliti langsung terjun ke lapangan tanpa membawa rancangan konseptual, proposisi, dan teori tertentu. Secara provokatif, sering dikatakan bahwa peneliti masuk ke lapangan dengan kepala kosong, tanpa membawa apapun yang sifatnya a priori, apakah itu konsep, proposisi, ataupun teori. Hal ini disebabkan dengan membawa konsep, proposisi, maupun teori yang bersifat a priori, dikhawatirkan terjebak pada kecenderungan studi verifikatif yang memaksakan tingkat empirikal Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Miftahul Fala. Di sini saya ngambil jurnal yaitu Etnomatematika dalam Prinsip Budaya Madura yang dibuat oleh Darwis Abrori pada tahun 2020. Dia menjelaskan bahwa etnomatematika merupakan salah satu wujud pengintegrasian karakter dan literasi dalam pembelajaran matematika. Melalui pendekatan etnomatika, pembelajaran matematika di sekolah menggunakan media berupa budaya yang ada di sekitar lingkungan siswa. Praktek budaya di masyarakat memungkinkan tertanamnya konsep, ide, dan aktivitas matematika seperti menghitung atau membilang, mengukur, mengelompokkan, merancang, bangun, dan lain sebagainya. Boleh di next. Di sini masalah yang diteliti berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darwis Abrori pada tahun 2022, yaitu yang berjudul Matematika dalam Perspektif Budaya Madura. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi yang bertujuan untuk memperoleh deskriptif dan analisis mendalam tentang konsep-konsep matematika dalam budaya Madura melalui penelitian lapangan. Nah, dalam penelitian ini itu masalah yang diteliti ialah bahwa dalam budaya Madura terdapat konsep serta ide yang berhubungan dengan matematika yang dimana peneliti itu ingin menunjukkan hubungan terhadap budaya Madura dengan etnomatematika tersebut. Nah, latar belakang yang peneliti ingin menggunakan metode etnomatematika ini yaitu karena peneliti bertujuan untuk memperoleh deskriptif dua analisis mendalam tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang dimaksud ialah konsep-konsep matematika dalam budaya Madura melalui penelitian lapangan. Dalam Asari 2019 menjelaskan bahwa matematika itu merupakan salah satu wujud pembelajaran berbasis budaya dalam konteks matematika. Nah, dari pembahasan tersebut, penulis itu akan mengeksplorasi ide-ide matematika pada berbagai budaya yang ada di Madura, dengan harapan dapat menjadi suatu langkah alternatif baik dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan pemahaman siswa baik pada konsep matematika maupun dalam pelestarian budaya Madura. Nah, dalam penelitian ini juga instrumen penelitiannya itu ada human instrument, yaitu peneliti berperan sebagai instrumen utama. Data dan informasi yang diperoleh dan literatur observasi, dokumentasi, dan wawancara dideskripsikan untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam hal ini, peneliti berhubungan langsung dengan penelitian dan berperan sebagai pengumpul data melalui pengumpulan data, pustaka, wawancara, observasi, dan lainnya. Nah, konstruksi yang dibangun oleh peneliti itu ialah konstruksi pengetahuan adalah proses dalam menemukan dan mengubah informasi yang diperoleh sehingga terbentuk pemahaman atau tafsiran secara menyeluruh tentang suatu pengetahuan. Yaitu menurut Elvi Riwayanti pada tahun 2016, proses konstruksi pengetahuan ialah suatu cara atau langkah-langkah yang untuk membangun pengetahuannya yang berlangsung melalui dua proses konstruktif, yakni proses asimilasi dan akomodasi. Nah,
Konstruksi pengetahuan yang dibangun oleh peneliti itu bahwa dalam budaya Madura terdapat konsep ide serta yang berhubungan dengan matematika yang dimana peneliti itu ingin menunjukkan hubungan terhadap budaya Madura dengan matematika tersebut. Dalam kaitannya dengan pembelajaran berbasis budaya, matematika dapat dijadikan sebagai pendekatan pembelajaran matematika yang mengintegrasikan unsur-unsur budaya dalam proses pembelajaran, termasuk dalam hal penilaian hasil belajar. Kajian matematika dalam pembelajaran matematika dapat mencakup segala bidang seperti arsitektur, tenun, jahit, pertanian, tarian tradisional, permainan tradisional, kain batik, hubungan kekerabatan, ornamen, kegiatan spiritual, dan lain sebagainya. Boleh di next, Nis. Boleh di next slide, Nisa. Next ya, slide. Kenapa slide-nya sudah terlihat? Nah, untuk berikutnya di sini penulis itu mensajikan bentuk-bentuk matematika serta ide-ide matematika dalam budaya masyarakat Madura. Yang pertama itu ada membilang dengan basis 10. Yaitu pada masyarakat Madura terdapat aktivitas membilang dengan menggunakan basis bilangan 10 penggunaan kata sajina, yaitu untuk bilangan 10 dan seterusnya tersebut. Oleh masyarakat Madura hanya digunakan untuk kegiatan membilang dalam kaitannya menentukan jumlah suatu barang atau benda mati tertentu, serta benda hidup kecuali manusia. Selain itu, penggunaan kata imbuhan jina dalam basis bilangan 10 hanya berhenti pada bilangan 90 atau sangang jina. Namun, di saat membilang barang-barang yang dimuliakan termasuk membilang jumlah banyaknya manusia, masyarakat Madura menggunakan istilah lain. Nah, yang selanjutnya ada mengukur. Pada masyarakat Madura, alat ukur alternatif yang digunakan hampir sama dengan yang digunakan oleh beberapa suku pada umumnya, yakni dengan menggunakan jengkel atau kelan dalam bahasa Madura, tapak tangan atau tebaha dalam bahasa Madura, depa langkah kaki atau tengka dalam bahasa Madura. Namun selain itu pada masyarakat Madura yang bekerja sebagai pertambak mereka juga menggunakan jari untuk menghitungnya. Nah, next slide, Dep. Nah, untuk yang ketiga ada peralatan kesenian tradisional pada peralatan kesenian tradisional. Madura maksudnya. Madura mengandung beberapa ide matematika yang dapat digunakan oleh guru sebagai media pembelajaran. Berikut penulis sajikan beberapa ide matematika pada peralatan kesenian tradisional masyarakat Madura. Yaitu yang pertama ada karapan sapi. Karapan sapi itu biasanya bentuknya buat dia melakukan lomba karapan sapi itu berbentuk kayak segitiga. Jadi itu bisa sebagai alat pengukuran. Yang kedua itu saronen itu alat musiknya Madura, yang ketiga kendang, dan yang keempat itu ada pesa. Nah, yang selanjutnya itu ada motif kain batik. Hampir seluruh wilayah di Indonesia itu memiliki kerajinan batik dengan khas daerahnya masing-masing. Demikian juga dengan Madura yang memiliki kain batik yang khas dengan warna dan motifnya yang mencolok. Konsep matematika pada kain batik terdapat pada pola atau motif batik tersebut seperti bentuk lingkaran, garis lurus, dan garis lengkung, simetris, refleksi, dilatasi, translasi, serta rotasi. Bahkan saat ini beberapa pembatik di Madura yang ada mengekspresikan motif batik dengan menggunakan beberapa gambar geometri dalam matematika. Yaitu contohnya juga seperti merah putihnya yang biasa dipakai tukang sate. Contohnya kayak gitu. Bisa di next. Yang kelima ada permainan tradisional yang tatanjil itu lempar batu. Biasanya itu kan penggunaan bangun ruang seperti persegi, dan yang pesapean itu apa ya?
lomba tari, nggak salah, lomba tari. Nah, yang selanjutnya itu ada timbunan garam. Nah, di sini timbunan garam itu menumpuk garam pada bentuk tumpukan yang menyerupai prisma. Selain itu, petani garam saat menumpuk garam menggunakan ukuran tertentu pada panjang, lebar, serta tinggi tumpukannya. Sehingga petani tersebut juga akan mengetahui volume atau berat garam hasil panennya meskipun belum ditimbang. Nah, kesimpulan yang didapat itu peneliti melalui pendekatan matematika pada pembelajaran matematika dapat memberikan makna konstekstual bagi siswa dengan adanya bekal pengetahuan siswa tentang budaya yang ada di lingkungan sekitarnya. Akan membagikan matematika. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya balikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Miftah Falah untuk selanjutnya pada materi etnografi yang akan disampaikan oleh Zahra Zakia. Kepada Zahra, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator untuk berikutnya mengenai etnografi dari Jurnal Pendidikan Matematika dengan judul Aktivitas Matematika Berbasis Budaya pada Masyarakat Lampung dengan penulisnya Rosida Rahmawati M. Untuk definisinya sendiri, teknik etnografi digunakan untuk penelitian ini yang merupakan pendekatan empiris dan teoritis yang mencoba untuk mendapatkan deskripsi dan analisis budaya yang mendalam melalui kerja lapang atau fieldwork yang intensif. Metode ini berfokus pada mengidentifikasi bagaimana individu mengatur budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menerapkan budaya itu dalam kehidupan mereka, menunjukkan bahwa budaya itu ada dalam pikiran manusia. Tujuan penelitian etnografi adalah menemukan dan mengkarakterisasi organisasi pikiran terkait dengan permasalahan penelitian. Boleh di next? Oke, kemudian permasalahan penelitian. Pengetahuan matematika dapat dipelajari tidak hanya melalui sistem pembelajaran matematika yang terorganisir seperti sekolah, tetapi juga dari luar sekolah. Pendidik harus mencari berbagai alternatif dan inovasi untuk meningkatkan kemampuan matematika siswa. Salah satu pendekatannya adalah meningkatkan proses pembelajaran di sekolah, terutama dengan meningkatkan jumlah berpikir, memecahkan masalah, berdebat, dan berkomunikasi melalui bahan ajar yang lebih kontekstual yang dapat digunakan untuk pendidikan berbasis budaya. Pembelajaran berbasis budaya adalah pendekatan untuk membangun lingkungan dan pengalaman belajar yang memasukkan budaya sebagai komponen proses pembelajaran. Lalu ada latar belakang penggunaan metode etnografi. Etnografi ataupun etnomatematika dipandang sebagai lensa untuk mengamati dan memahami matematika sebagai artefak budaya. Kegiatan matematika berbasis budaya di masyarakat desa dinilai sebagai pembelajaran matematika yang unik yang telah dimiliki dan dilakukan oleh masyarakat Lampung secara turun-temurun dan dimaksudkan sebagai bahan referensi pembelajaran matematika kontekstual. Pembelajaran ini merupakan salah satu metode yang dianggap mampu menjadikan pembelajaran matematika relevan dan kontekstual, serta diharapkan dapat mendorong anak untuk menerapkan kemampuan berpikirnya, sehingga menghasilkan pembelajaran yang kaya dan reflektif. Setting budaya digunakan untuk mempromosikan petualangan anak, karena mudah diingat, melibatkan anak secara langsung, dan terkait erat dengan kehidupan sehari-hari anak. Kemudian konstruksi pengetahuan penelitian. Peneliti berusaha mengumpulkan informasi melalui studi pustaka, observasi, atau pengamatan, dan wawancara dengan berbagai tokoh masyarakat Lampung atau masyarakat sekitar yang mengetahui artefak yang akan digali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan temuan-temuan inquiry etnomatematika masyarakat Lampung berupa gagasan-gagasan matematis tentang beragam warisan budaya yang masih ada di Lampung. Mengenai etnografi, cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zahra. Untuk selanjutnya, mengenai studi kasus yang akan disampaikan oleh Anissa, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Lalu selanjutnya yang akan saya bahas mengenai studi kasus.
Menurut Susilo Raharjo dan Gunanto pada tahun 2011 menjelaskan bahwa penelitian studi kasus adalah metode yang diterapkan untuk memahami individu lebih mendalam dengan dipraktekkan secara integratif dan komprehensif. Langkah tersebut dilakukan untuk memahami karakter individu yang diteliti secara mendalam. Selain mempelajari karakter individu, juga membantu menentukan solusi atas permasalahan yang dihadapi individu tersebut. Harapannya adalah ketika masalah yang dihadapi bisa terselesaikan, maka individu tadi akan memiliki karakter dan cara berpikir yang lebih baik. Nah, di sini jurnalnya dari Jurnal Matematika Kreatif Inovatif. Di sini ada artikel yang saya ambil dengan judul Apakah Pembelajaran Matematika Secara Daring Efektif dengan Studi Kasus pada Pembelajaran Selama Masa Pandemi COVID-19 dengan penulisnya Betty Kusumaningrum dan Zainur Wijayanto. Boleh next. Nah, di sini masalah yang diteliti, berdasarkan penelitian dilakukan oleh Betty Kusumaningrum dan Zainur Wijayanto pada tahun 2020 yang berjudul Apakah Pembelajaran Matematika Secara Daring Efektif? Studi Kasus pada Pembelajaran Selama Masa Pandemi COVID-19. Nah, di sini metode penelitian yang dilakukan adalah metode studi kasus. Adapun masalah yang melatar belakangi penelitian ini adalah sesuai dengan judul penelitian, yaitu dengan menyebarnya COVID-19 secara cepat ke berbagai negara, maka seluruh layanan kesehatan dan sosial baik secara individu, institusi, komunitas, lokal, nasional maupun internasional bertindak secara bersama-sama untuk menekan atau menghentikan penyebaran COVID-19 dengan melakukan isolasi diri, pelacakan kontak, dan karantina, menjaga jarak sosial dan fisik, dilakukan tingkat keefektifan pelaksanaan perkuliahan daring antara lain untuk mengetahui sejauh mana Nah, di sini latar belakang peneliti menggunakan metode studi kasus adalah karena peneliti ingin meneliti apakah pembelajaran matematika secara daring itu efektif terhadap mahasiswa, sesuai dengan pengertian menurut Bimo Wagito pada tahun 2010, yang menerangkan bahwa metode studi kasus adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu seperti riwayat hidup seseorang yang menjadi objek penelitian. Maka peneliti menggunakan penelitian terhadap kasus pembelajaran di masa pandemi guna mengetahui efektivitas dari pembelajaran itu sendiri dan juga hal apa saja atau faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring dengan subjek penelitian mahasiswa atau individu. Next. Nah, maka dari penjelasan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian terhadap kasus jamak, yaitu keefektifan pembelajaran daring dan faktor-faktor pendukung pembelajaran online mengenai pembelajaran daring terhadap individu. Jadi, pemilihan metode yang tepat adalah studi kasus. Next. Nah, ini ada pada halaman 138. Selanjutnya, untuk konstruksi pengetahuan yang dibangun oleh peneliti, nah di sini menurut Olson pada tahun 2008, konstruksi pengetahuan dibangun oleh asimilasi dan akomodasi. Asimilasi sendiri adalah proses perubahan apa yang dipahami sesuai dengan struktur kognitif yang ada sekarang. Dengan kata lain, apabila individu tersebut menerima informasi atau pengalaman baru, maka informasi tersebut akan dimodifikasi. Sementara kalau akomodasi adalah proses perubahan struktur kognitif sehingga dapat dipahami atau penyesuaian struktur kognitif yang sudah dimilikinya dengan informasi yang diterima. Nah, konstruksi pengetahuan yang dibangun oleh peneliti pada studi kasus ini adalah perubahan pembelajaran dari offline ke online. Di sini, peneliti meneliti proses asimilasi atau proses perubahan dari offline ke online. Peneliti menentukan pertanyaan awal dengan apakah dengan diadakannya pembelajaran matematika secara daring, pembelajaran akan tetap efektif.
Lalu setelah itu peneliti menentukan instrumen penelitian dengan melakukan penelitian terhadap mahasiswa program studi pendidikan matematika pada tahun 2016-2017 sampai 2020 dengan menggunakan kuesioner yang diberikan secara online melalui Google Form dan melakukan tes yang diperoleh dari hasil ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar analisis real, geometri analitik bidang, dan kalkulus integral. Nah, penentuan kuliah tersebut berdasarkan hasil kuesioner yang menyatakan bahwa ketiga mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah yang paling sulit dipahami ketika pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Boleh di next? Nah, di sini peneliti mengumpulkan data dan memperoleh data sekunder dengan studi literatur melalui dokumen dan artikel untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan perkuliahan daring selama masa pandemi COVID-19. Nah, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif, kualitatif berdasarkan pada aspek pemahaman materi perkuliahan, penggunaan platform perkuliahan daring, dan sumber daya pendukung perkuliahan daring. Nah, dari hasil kuesioner mengenai tingkat pemahaman subjek, didapat hampir 75% subjek penelitian tidak mampu memahami materi perkuliahan dengan baik. Dalam kuesioner tersebut, subjek penelitian memberikan penjelasan tidak mampu memahami materi perkuliahan dikarenakan mahasiswa tersebut diminta untuk memahami materi secara mandiri, kadang koneksi internet yang nggak stabil, menyebabkan aktivitas perkuliahan daring menjadi tidak lancar, suara dosen itu nggak terdengar jelas saat video conference, atau sehingga mahasiswa kehilangan materi atau ketinggalan materi. Nah, aplikasi perkuliahan yang digunakan tidak memfasilitasi penggunaan simbol-simbol matematika sehingga sulit untuk melakukan tanya jawab, penjelasan melalui aplikasi pembelajaran tidak bisa detail seperti kayak perkuliahan tatap muka, lalu materi matematika yang bersifat abstrak, menjadikan pembelajaran ini sulit untuk dijelaskan dan dipahami secara daring, dan terlalu banyak tugas yang diberikan sehingga tidak punya banyak waktu untuk memahami materi. Boleh di next? Nah, hasil kuesioner tadi itu didukung sama hasil tes yang dilaksanakan dalam bentuk ujian tengah semester atau UTS terhadap mata kuliah yang 3 tadi, pengantar analisis real, geometri analitik bidang, dan kalkulus integral. Nah, penentuan mata kuliah tersebut itu berdasarkan hasil kuesioner yang menyatakan bahwa ketiga mata kuliah ini merupakan yang paling sulit dipahami. Nah, lalu peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan perkuliahan daring selama masa pandemi COVID-19 sering terkendala oleh jaringan internet yang sulit dijangkau. Akses internet yang tidak stabil ini menyebabkan aktivitas perkuliahan daring menjadi tidak lancar sehingga materi tidak tersampaikan dengan baik. Nah, perkuliahan daring berdasarkan persepsi dari mahasiswa sendiri menjadi efektif apabila tersedia video pembelajaran yang berisi penjelasan materi secara rinci sehingga dapat diputar kembali jika mahasiswa belum memahami materi, kemudian sesi tanya jawab atau diskusi dilakukan melalui WhatsApp atau Google Classroom. Next. Nah, dari sini, dari pemaparan materi yang tadi, dari pemaparan materi fenomenologi, grounded theory, terus ada etnografi, dan ada studi kasus ini, kita ingin mencari apa sih justifikasi dari irisan tersebut, atau irisan dari si analisis studi kasus itu tadi apa aja gitu. Nah, di sini ada pemahamannya dulu bahwa penelitian kualitatif itu kan berangkat dari fenomena yang ditemukan di lapangan, kemudian dikembangkan pemahaman secara mendalam, alamiah, melibatkan konteks secara penuh, data dikumpulkan langsung dari partisipan. Nah, penelitian kualitatif merupakan metode yang lebih mengedepankan khasnya setiap apa yang melekat pada sebuah fenomena berupa pelaku fenomena, penyebab fenomena, dampak fenomena, hubungan fenomena, dan semua hal yang melekat pada fenomena itu sendiri. Nah, sekarang kita cari justifikasi dari irisannya tersebut. Nah, ini dapat dibuktikan dari yang fenomenologi tadi. Dari fenomenologi tadi, nah, itu didapat informasi bahwa mempelajari cara memahami suatu peristiwa, gejala, atau objek dengan mengalaminya secara sadar. Penelitian ini langsung dilaksanakan di SMP Budi Dharma, Balige, Jalan Ki Hajar Dewantara, Soposorung, Balige yang terletak di Kabupaten Toba Samosir. Kajian masalah yang diteliti ialah respon siswa terhadap pembelajaran matematika realistik dengan konteks budaya Batak Toba. Lalu untuk yang grounded teori sendiri, cocok digunakan dalam rangka menjelaskan fenomena, proses atau merumuskan teori umum tentang sebuah fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan teori yang ada. Nah, ini juga peneliti langsung terjun ke lapangan atau langsung menginterview si peneliti yang jadi objek penelitiannya. Lalu di sini yang etnografi dan etnomatematika
merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi dari analisis mendalam tentang konsep-konsep matematika. Tadi di grounded theory juga ada di situ untuk memperoleh deskripsi. Nah, ini melalui penelitian lapangan. Terus di sini juga peneliti berusaha mengumpulkan informasi melalui studi pustaka, observasi atau pengamatan, dan wawancara dengan tokoh masyarakat. Untuk yang studi kasus sendiri, dengan pengertian menurut Bimo Wagito, studi kasus adalah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian. Nah, peneliti menentukan instrumen penelitian dengan melakukan penelitian terhadap mahasiswa atau subjek penelitiannya secara langsung dengan menggunakan kuesioner yang diberikan secara online melalui Google Form. Boleh di next? Nah, jadi justifikasi irisannya itu berdasarkan pembuktian tadi yang di fenomenologi, etnografi, grounded theory, dan studi kasus, terhadap analisis ini, dia didapat irisannya bahwa penelitian ini berangkat dari suatu fenomena atau suatu kasus, lalu dilakukan penelitian terhadap fenomena atau kasus itu sendiri. Lalu pengumpulan datanya diambil langsung dari objek penelitian, baik melalui penelitian lapangan, wawancara, atau kuesioner terhadap objek penelitian. Serta untuk tujuan penelitiannya itu untuk memperoleh data deskripsi lalu dianalisis mendalam tentang fenomena atau kasus tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anissa yang telah menyampaikan hasil kajiannya. Mungkin untuk hasil kajian semua sudah tersampaikan. Alhamdulillah. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.